Tapi ini baik loh untuk anak-anak. Daripada begitu banyak anak-anak terlantar, anak segala macam. Iya, itu kan buat kamu. Oke, saya ajak ngomong kamu begini. 1 jam dari sekarang, kamu tahu nggak hidupmu mau jadi apa? Mau apa bisa kita punya rencana? Nah, apalagi besok, apalagi tahun depan. Yang tahu cuma papa itu. Jadi saudara, kalau hari ini ada di antara kita yang merasa kecewa dengan hidup, kenapa? Ayo kita betul-betul bertobat. Berani menyerahkan diri kepada yang tahu. Bahkan kalau dia itu tahu, kita nggak cuma tahu, sampai detail dia tahu. Hebat sekali. Itu sebabnya kita sungguh-sungguh melakukan apa saja seperti yang dia mau. Hebat sekali. Maka itu hari ini Papa ingin tahu dari kita. Suatu hari, saya lupa tahun berapa itu, soal lama sekali, tahun 80 yang lalu. Saya ngajar di antara anak-anak muda. Soal surrender, soal penyerahan. Wah, saya sudah coba terangkan sejelas mungkin. Kenapa kita harus menyerah kepada Tuhan? Karena begini-begini. Nah, selesai, lalu sesi tanya jawab. Ada satu anak muda. Saya bilang, khotbah Koden bagus. Itu firman Tuhan, saya percaya. Tapi boleh nggak ada satu saja yang saya nggak berani menyerahkan kepada Tuhan dan saya nggak mau. Wah, dia itu tanyanya antusias dengan mimik wajah yang kelihatan rohani sekali. Saya pikir ada anak muda sehebat ini. Jadi dia betul, saya itu mau nyerah, saya percaya itu firman Tuhan. Tapi untuk satu ini, saya itu nggak berani. Apa itu, saya tanya. Yang lain saya percaya, saya nggak takut. Saya percaya dia papa yang baik. Saya percaya dia pasti memberi yang terbaik. Cuma satu ini. Apa itu? Jodoh. Lu kena apa? Saya takut dikasih yang jelek. Kurang ajar gak ini? Saya takut dikasih yang jelek katanya. Nah, boleh nggak yang ini saya nggak nyerahkan? Ngerti contoh ini, saudara? Itu kan kurang ajar betul. Terus saya ngajak ngomong dia sederhana saja. Kalau kamu ketemu yang cantik, lalu sekian tahun kamu menikah, ingat loh, maaf ya, jangan tersinggung ibu-ibu di sini. Secantik-cantiknya seorang perempuan, kalau tua tuh pasti jelek. Maaf, jangan marah. Ya tidak. Siap. Loh, serius loh. Kalau ada perempuan tua cantik, itu pasti kuntilanak. Maaf ya. Loh, kita harus terima itu, nggak bisa tidak. Nah, itu sebuah contoh. Ternyata masih ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang kita belum berani menyerahkan kepada Papa. Ayo temukan. Di area mana dalam hidup ini yang kita masih belum berani menyerah kepada dia? Di area mana? Ayo kita coba merenung itu betul-betul. Di area mana? Kalau masih ada 1-2 area dalam hidup ini yang kita belum berani serahkan kepada dia, berarti kita ini belum 100%. Ingat loh, Papa itu minta kita enggak 99,9. Kasihlah Yahweh Tuhan dengan segenap. Tahu, masih ingat firman semuanya. The whole, utuh. Nah, kalau ada area-area dalam hidup kita yang kita masih takuti. Aduh, kalau aku serahkan ini pada Tuhan, kira-kira bagaimana? Nah, awas itu. Mengapa Tuhan Yesus minta kepada kita untuk kita belajar dari anak-anak seperti anak-anak? Tahu kalau kita belajar bagian ini, anak-anak pada papa mamanya bagaimana? Total surrender. Betul? Anak-anak itu total. Terserah papa mama. Terserah. Bagaimana kita dengan papa di surga? Masih nggak ada area-area dalam hidup ini kita belum serahkan. Kitab Yosua pasal yang ke-13. Ayat yang pertama dan kedua. Bacakan ayat pertama sampai kalimat pertama ayat yang kedua. Yosua menjadi tua dan berfirman Yahweh kepadanya, kau telah tua dan dari negeri ini akan banyak. Kalimat pertama ayat 2-nya, saya bacakan the message-nya. When Joshua had reached a venerable age, God said to him, "You've had a good long life." Bagus sekali. But there is a lot of land still to be taken. Saudara, tahun
awal 80-an. Roh Kudus memberi saya pembawaan ayat ini. Ternyata buat Papa, bukan berapa panjang umur kita, bukan berapa lama kita hidup. Tapi buat Papa itu tanah Kanaan yang dia sediakan buat hidup kita. Kanaan itu nggak harus di Israel sana, tidak. Kanaan itu bisa berarti area di mana kita hidup. Kanaan bisa berarti fisik kita, tubuh kita ini, jiwa kita, roh kita. Itu Kanaan. Pokoknya di mana Papa menyediakan bermacam-macam berkat. Nah, kalau kita sudah cukup lama menjadi Kristen, tetapi masih banyak area yang kita belum duduki. Kalau saya katakan sebelum baca Yosua 13 tadi, area mana yang kita belum berani serahkan? Kalau anak muda tadi, area jodohnya, dia takut. Ayo kita jujur, area mana? Saya sering diskusi, cerita pada banyak orang. Saudara, ternyata area yang paling sulit dalam hidup kita, itu namanya dompet. Betul tidak? Dompet itu paling sulit. Maka itu kalau saudara belum pernah belajar hidup nol, sampai nggak punya apa-apa. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong ini. Sudahlah, mau ngomong penyerahan apa saja pasti belum. Kalau belum sampai nol. Maka itu latih diri sampai nol. Nggak ada apa-apa. Dan tetap bersuka cita. Enggak, amin. Harus. Itu ternyata kuncinya. Suatu hari Stephen Tong pernah bicara pada mahasiswa tahun 76 yang lalu. Saudara. Saya ikut seminarnya di Balai Sahabat. Itu kumpulkan kampus-kampus anak-anak muda dari Perkantas waktu itu. Kita tahu kalau Dr. Tong khotbah, wah sudahlah. Soal misi lebih lagi dia. Dia nantang, dia cerita. Waktu itu dia nantang siapa yang mau ke Tiongkok, siapa yang mau ke daerah-daerah yang lain. Ya mahasiswa bicara bisa bahasa Inggris. Selesai khotbah, dia tantang. Lebih dari 90% berdiri, menyerahkan diri untuk masuk ladang misi. Terus sekarang kalian duduk. Sekarang Tuhan minta yang terakhir. Siapa yang menyerahkan semua uangnya yang ada hari ini? Waktu itu belum ada ATM, belum banyak bank. Jadi nggak ada orang, anak mahasiswa banyak nggak punya tabungan di bank juga. Siapa? Semua, nggak ada sisa hari ini. Cuma 3 yang berdiri. Lalu Pak Tong khotbah lagi. Ternyata lebih gampang menyerahkan hidup daripada menyerahkan dompet. Loh, betul tidak, saudara? Maka itu kalau area dompet ini belum kita taklukkan, dan masih ada daerah-daerah lain kita belum duduki. Apa saja? Daerah khawatir, oh itu paling banyak juga. Sering khawatir. Jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak, jangan-jangan. Terus itu orang paling capek, cuma ngitung, maju mundur. Iya, tidak, iya. Enggak jalan-jalan tuh orang. Terus saja. Nah, daerah mana yang kita masih belum kuasai? Artinya daerah mana yang kita belum berani percayakan kepada Papa? Belajar dari anak-anak. Karena anak-anak belum pernah pegang duit dan belum pernah duit. Oh, itu total surrendernya itu luar biasa. Ayo kita memeriksa. Apa alasannya Papa minta kita menaklukkan daerah-daerah itu? Mari kita pakai terminologi zaman dulu. Sebuah wilayah atau daerah atau negara yang ada, karena masing-masing area dalam kehidupan kita itu punya raja loh, saudara. Ya, punya raja. Nah, dompet itu ada rajanya. Nyata makan uang itu. Kuatir itu pun ada rajanya. Ngerti ya, kata ini ada pemimpinnya. Nah, mari ingat terminologi zaman dulu. Semua daerah yang belum diduduki oleh satu kerajaan, maka cuma ada satu hukumnya. Bayar upeti. Masih ingat zaman dulu? Karena kamu belum menguasai aku, mesti bayar. Nah, sama. Tuhan berkata gini pada saya waktu itu. Tuhan tuh memang gak pernah janji kita gak bisa sakit. Gak mungkin. Kita bukan Superman kok. Tapi dia tidak mau kita sakit-sakitan. Beda enggak? Nah, pernah gak saudara tahu wilayah tertentu di fisik kita ini yang masih sering sakit, yang belum kita taklukkan? Maka kita harus bayar upeti ke dokter, ke apotek. Bayar gak itu? Ngerti istilah ini ya? Karena kita belum kuasai itu. Nah, kita harus sembuh. Jadi kalau kita tidak menaklukkan satu daerah,